Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema hari ini tentang ibadah kurban. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah ibadah tertua yang telah dilaksanakan atas perintah Allah sejak anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Kemudian diperintahkan oleh Allah juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, tapi digantikan dengan seekor kibas yang besar. Dan selanjutnya kurban ini juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam yang kita sembelih setiap hari raya Idul Adha. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, perintah Allah dalam Al-Quran kita lihat ada di dalam surat Anhar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat yang banyak kepadamu Muhammad, maka salatlah menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah, ya, berkurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu akan terputus dari nikmat Allah. Jadi di situ ada wanhar, ayat kedua, wanhar, berkurbanlah, begitu diterjemahkan oleh ulama, ya. Kemudian ada lagi di dalam salat kita sering membaca ayat Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku. Jadi nusuk itu artinya kurban, ibadah kurban. Hidupku, matiku untuk Allah pencipta semesta alam. Jadi hidup ini kita diberi cobaan oleh Allah SWT dengan harta. Kemudian Allah menuntut kepada kita untuk memberi hak-hak yang lain dari harta itu, hak fakir miskin, anak yatim, hak mu'allaf dan sebagainya, 8 seni. Jadi berkorban itu bukan memberi makanan untuk Tuhan seperti dalam agama lain, ya. Dalam agama lain korban itu untuk makanan Tuhan mereka. Sedangkan Tuhan kita umat Islam tidak membutuhkan makan minum. Jadi berkorban itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk makanan Tuhan, tetapi untuk kita sendiri. Jadi kita makan sendiri, daging-dagingnya kita makan sendiri, semua untuk sesama manusia. Tetapi karena kita patuh kepada perintah Allah, karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berkorban, Allah akan menggantikan dengan pahala yang besar, ya. Diberi ganti oleh Allah di hari akhirat nanti. Di dunia ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberi berkah kepada harta kita, Allah akan memberi kemuliaan kepada kita, dan di hari akhirat nanti Allah akan menggantikan harta yang kita korbankan itu dengan pahala yang besar. Kita akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita korbankan? Jadi yang harus kita korbankan adalah binatang ternak. Semua jenis binatang ternak itu menjadi binatang kurban. Tapi kalau binatang-binatang liar seperti kijang, rusa di dalam hutan tuh,
itu tidak boleh menjadi binatang kurban. Setiap binatang yang ternak itu boleh dijadikan binatang kurban, kecuali keledai, biral itu tidak boleh. Selain itu boleh saja. Unta silakan. Kuda juga jangan. Bukan haram kuda kita makan, tetapi kuda itu binatang langka yang dibutuhkan untuk jihad, untuk berperang. Jadi butuh kuda. Maka Rasulullah melarang menyembelih kuda supaya kuda itu berkembang biak. Unta banyak biaknya dan mudah berkembang di padang pasir, maka tidak dilarang oleh Rasulullah untuk kita sembelih unta. Jadi kalau unta itu boleh kita kongsi 7 orang. 7 orang kita mengongsi, turun-turun meripe-ripe saja, ya. Kita beli unta untuk kurban. Semua dapat pahala. Unta dikiyas oleh ulama dengan lembu dan kerbau. Jadi lembu dan kerbau juga sejenisnya seperti banteng itu kan, di Afrika itu kan, itu dibolehkan. 7 orang 1 banteng, 7 orang 1 kerbau, 7 orang 1 lembu. Walaupun kerbau lebih besar dari lembu, tetapi hukumnya sama. 1 kerbau 7 orang, 1 lembu 7 orang. Ingin kambing silakan, domba, biri-biri silakan. Cuma kalau biri dengan kambing, domba itu sama nilainya, ya. Dia itu harus 1 orang 1 kambing, 1 bandut. Bandut kambing landuk bahasa Aceh, ya. Jadi kambing landuk itu lebih baik kurban. Jadi kurban itu tidak mesti kambing gasi, ya. Kambing landuk pun dibolehkan jadi kurban. Kambing gasi boleh juga. Biri-biri juga seperti itu. 1 biri-biri 1 orang. 1 biri-biri 1 orang. Domba itu lebih besar dari kambing. Di Aceh mungkin tidak ada, tapi di Arab, ya, domba itu. Tapi harganya lebih mahal dari kambing. Tapi hukum berkurban 1 orang 1 domba. Jadi begitu sudah ditentukan dalam fikih, ya. Dan ada juga syarat-syaratnya. Misalnya semua binatang yang kita korbankan itu adalah yang gemuk, yang sehat, yang tidak cacat. Misalnya matanya buta, 1 buta matanya, 1 sebelah, itu tidak boleh jadi binatang korban. Atau pincang, sudah pincang binatang itu, tidak boleh. Dan tidak boleh juga yang berpenyakit, penyakit kulit, misalnya kurap banyak sekali, tidak boleh. Juga tidak boleh kalau sudah teracuni dagingnya. Setelah diperiksa oleh dokter, dagingnya itu sudah ada ekstrak-ekstrak tertentu. Kalau dimakan oleh manusia akan sakit. Nah, istilah beberapa tahun lalu sapi gila. Sapi gila. Jadi dagingnya itu tidak bagus lagi, ya. Itu juga tidak boleh menjadi hewan korban. Jadi sekarang setiap hewan diperiksa oleh menteri atau dokter hewan. Kalau dokter hewan bilang sapi ini berpenyakit, dagingnya sudah tercampur ekstrak racun, sapi gila, maka tidak boleh dikorbankan dengan sapi yang sudah begitu. Di samping dibutuhkan binatang ternak yang sehat badannya, yang baik dagingnya, ada lagi ketentuan adalah umur, usia dari binatang-binatang itu. Kalau biri-biri umurnya harus genap 2 tahun, kambing juga begitu. Kalau kurang 2 bulan itu tidak masalah. Tidak sampai 2 tahun, masih kurang 2 bulan kurangnya, itu dianggap 2 tahun.
Itu minimal. Ya. Kalau lembu itu harus ada usia lembu itu ya 3 tahun. Sudah masuk 3 tahun. Nah, itu dibolehkan. Yang kurang dari itu tidak boleh. Kalau unta itu 4 tahun. Masuk tahun kelima. Itu. Jadi tidak boleh anak-anak unta jadi kurban. Kenapa? Tujuannya kan supaya dagingnya enak. Tapi kalau muda-muda sekali seperti anak unta itu tidak enak dagingnya. Kemudian dilarang juga binatang-binatang yang kurus kering, tidak ada makanan. Itu jangan dikurbankan, jangan menjadi binatang yang disembelih di hari raya kurban. Karena binatang kurus itu tidak punya sumsum, tidak punya sumsum, tidak enak. Jadi sampai ke situ Rasulullah berpikir. Jadi kurban itu yang baik-baik. Kemudian yang paling penting adalah niat lillahi ta'ala. Jadi berkurban itu niat lillahi ta'ala. Berkurban untuk ibadah, bukan untuk lain-lain. Bukan untuk riya, ujub, takabur, bukan. Tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim berkorban karena perintah Allah. Dia siap mengorbankan putranya Ismail. Tetapi karena dia ikhlas, Allah menggantikan dalam sekejap. Jadi leher Ismail digantikan oleh Allah dengan leher kibas. Bidzibhin azim, dengan kibah yang besar. Lalu Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena anaknya tidak putus lehernya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur itu adalah bagian dari nusuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berkurban untuk mengikuti jejak nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bagi orang-orang kaya yang pemilik harta, banyak duitnya, tidak mau berkurban, kata Rasulullah lebih baik jangan salat di musalla kami. Jadi wala taqrabunna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musalla tempat kami salat. Itu artinya Rasulullah itu tidak senang dengan orang-orang kaya yang tidak mau berkurban. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya atau telepon atau terserahlah ya. Yang penting ada hubungan antara narasumber dengan pemirsa sekalian. Alhamdulillah tadi saya lihat sudah ada 4 pertanyaan ya, dari pemirsa. Lebih duluan ditanya tentang kurban ya. Mungkin mereka butuh pertanyaan dari saya ya. Kita buka ya. Pemirsa JDP boleh ditambah lagi pertanyaannya karena waktu masih panjang. Saya buka dulu dari SMS ya. Ini dia. Assalamualaikum. Dari Cut Hindun di Berawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Yang satu domba itu atau satu kambing itu untuk 1 orang. Ustaz bilang tadi. Bagaimana kalau suami saya berkurban? Berarti untuk suami saja pahalanya. Bagaimana saya sebagai istrinya dan anak-anak di rumah? Apakah dapat pahala dari 1 kambing itu? Wassalam, Cut Hindun. Baik Cut Hindun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Cut. Nah. Jadi semua dapat pahala. Satu keluarga dapat pahala. Karena Rasulullah pernah menyembelih seekor domba, seekor kambing,
lalu berniat untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan ada hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih di tahun yang berbeda seekor domba berniat untuk dirinya dan seluruh umatnya. Berjuta-juta orang umatnya kan, tapi sampai pahalanya. Jadi kalau seorang bapak berkorban memberi seekor kambing ke panitia atau dalam bentuk uang, jadi bukan hanya untuk sang bapak mendapat pahala, kepada ibu juga Allah memberi pahala, juga kepada anak-anak yang ada di rumah mendapat pahala. Bukan hanya anak-anak, ada pembantu rumah tangga yang tanggung jawab kita mendapat pahala. Jadi tidak perlu ragu-ragu, Cu Indun, Allah akan membagi pahala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagi Allah itu ketika seseorang istri ridha, Allah akan memberi pahala kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Begitu juga sebaliknya, seorang suami ridha dengan ibadahnya, Allah akan memberi pahala kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Demikian Ibu Hindun, kita buka lagi SMS ya. Ini dari Bapak Abdurrahman ya, Bapak Abdurrahman di Darussalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau seseorang itu berkorban tetapi ada gejala-gejala fenomena korbannya itu riya? Fenomenanya Ustaz antara lain, misalnya mereka membeli lembu yang sangat besar, lebih besar dari antara lembu-lembu orang lain. Kemudian mereka sering menyatakan, ini kurban saya, ini kurban saya, ditunjuk kepada lembunya. Bagaimana itu Ustaz? Wassalam, Abdurrahman di Darussalam. Bapak Abdurrahman di Darussalam, kita tidak tahu hati manusia, apakah beliau riya atau tidak. Yang jelas kurban beliau yang beliau berikan kepada panitia itu halal oleh panitia, menyembelih, menerima dan membagi-bagikan dagingnya kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan Pak Abdurrahman itu sangat tergantung pribadi beliau. Bukan Pak Abdurrahman, Pak Abdurrahman yang bertanya ya. Sedangkan yang punya lembu tadi tergantung pribadi beliau. Hanya beliau dengan Allah saja yang tahu apakah beliau ikhlas atau tidak. Tetapi mengungkapkan kebahagiaan di depan manusia, ini kurban saya, itu belum tentu riya. Belum tentu riya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.